Saya punya usaha, yang masuk di sini misalnya ya, kalau saya pemiliknya Kristen, yang masuk sini harus pakai tanda salib. Tidak boleh yang pakai Kerudung. kerudung dan lain-lain. Itu sudah salah. Ditanya dari karena saya orang Jawa Barat, dari Jawa Barat saya sering ditanya, itu Manokwari kota Injil, nanti kamu dilarang pakai jilbab. Ya enggak, kota Injil untuk yang agama Kristen ya saya tetap pakai jilbab. Iyalah. Enggak ada larangan pakai jilbab. Iya. Pagi pemirsa podcast di manapun berada, kembali kita bersua di studio podcast RRI Manokwari dan saya Nelly Mansura bersama Anda ya. Salam sehat dari Merdeka 68 dan berharap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, pendengar, untuk bincang-bincang kita kali ini ya di pagi ini tentang toleransi, membangun toleransi antar umat beragama. Tentunya membangun toleransi antar umat beragama, apapun agama kita itu sangat penting ya. Dan bertepatan dengan itu saya sudah kedatangan dua tamu ya yang sudah bersama-sama dengan kita di ruang podcast ini. Kita sapa dulu nih ibu-ibu kita tersayang. Iya, baik, kita sapa dulu Pendeta Shirley FA Parenusa SSTHMM, Koordinator Pembinaan Umat Beragama FKUB Papua Barat, dan juga ada Ibu Ustazah Lilim Halimah Esos, ya, fasilitator moderasi beragama Papua Barat, Kanwil Agama Papua Barat. Salam sehat untuk kedua ibu kita. Salam sehat, salam bahagia semuanya. Iya, di pagi ini ya topik kita sebenarnya terlihat sederhana tetapi mempunyai makna yang luar biasa, yaitu tentang membangun toleransi antar umat beragama. Kita mungkin saya biasanya panggil Kakak Ipen nih. Ya, yang nyaman-nyaman dan yang Iya, enjoy Kakak gitu ya. Ipen nih. Iya. Nilai-nilai utama dalam toleransi beragama. Iya, tentu kita sangat bersyukur karena kita punya Pancasila juga, kita punya kitab suci juga, dan itu menjadi dasar. Nah, apa nilainya? Tentu pertama kasih. Ya. Kasih itu adalah nilai dalam toleransi. Kemudian damai, itu nilai dalam toleransi. Kemudian kerukunan. Kenapa kita bilang kerukunan? Karena kita majemuk, kita plural. Nah, plural ini kalau tidak dikelola dengan baik dengan yang namanya kerukunan, itu akan bisa memicu banyak perbedaan yang mengarah kepada pertentangan. Jadi kasih, damai, dan kerukunan ini hal yang sangat penting. Sepaket ya. Iya, yang harus kita miliki. Karena kalau tidak ada kasih itu semua pura-pura. Betul. Kan Alkitab bilang janganlah kasihmu pura-pura. Iya. Tapi kita lakukan dari hati kita. Kemudian damai, karena kalau kita punya kasih dampaknya tuh damai. Ya, sehingga membuat hubungan antar sesama itu ada di dalam konteks kerukunan. Nah, kita butuh kerukunan ini untuk terus bisa menjalankan roda pemerintahan, roda kehidupan. Iya. Oke. Untuk Ustazah nih, menanggapi apa yang disampaikan oleh Kak Ipen tentang nilai-nilai utama dalam toleransi beragama. Ya, di Islam itu dalam konsep aswaja ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4 konsep ya. Tadi tawasud ya, moderat gitu ya. Kita bersikap moderat dulu. Tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, berada di tengah-tengah. Ya, tidak ekstrim ya, moderat. Kita berpemikiran yang moderat. Balik lagi ya Ipen ya, bahwa yang dimoderatkan itu bukan agama, karena agama sudah moderat ajarannya, tetapi sikap kita, sikap kita sebagai umat beragama. Ya, kalau agama udah moderat kok, gitu ya. Makanya kan moderasi itu ada di dalam Al-Quran. Saya yakin juga ada di dalam Alkitab, gitu kan? Ada di dalam Al-Quran tentang moderat itu, tawasud ya kalau dalam Islam. Kemudian tawazun, berimbang. Berimbang antara hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau di dalam Quran surat Al-Asr itu alladzina amanu gitu kan, beriman kepada Tuhan wa amilus solihat. Namanya beramal soleh itu dengan sesama manusia. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik gitu kan. Jangan kita ingin dicintai Allah tetapi Mencintai. ya ciptaan Allah kita tidak cintai. Ya, kalau di Kementerian Agama, kalau di FKUB kan ada trilogi kerukunan umat beragama. Di Kementerian Agama juga ada trilogi umat beragama. Satu
trilogi rukun umat beragama Kementerian Agama itu: satu, rukun dengan Tuhan; dua, rukun dengan alam; tiga, rukun dengan sesama manusia, gitu ya. Tawazun, berimbang. Rukun dengan Tuhan, kalau lagi sholat, lagi ibadah di gereja, itulah rukun kita dengan Tuhan. Benar. Hablum minallahnya. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu, gitu. Kemudian rukun dengan manusia dan rukun dengan alam. Kita di muka bumi, di Islam disebutkan khalifah fil ard, itu manusia. Manusia itu pemimpin di muka bumi, maka pimpinlah, rawat apa yang ada di muka bumi ini. Makhluknya yang berupa manusia, yang berupa hewan, ya, dan lain sebagainya. Itu tawazun. Yang ketiga, toleransi, gitu ya. Toleran, kita memiliki sikap yang toleran. Jangan terlalu bagaimana ya? Radikal ya. Tidak setiap yang tidak sama dengan kita itu adalah salah, sesat. Gitu ya. Tidak setiap yang tidak sama dengan kita adalah sesat. Gitu. Maka saya sering mengganti, bukan mengganti, saya sering menyampaikan ke teman-teman saya, sebutannya kafir. Kafir itu orang Islam juga banyak yang kufur. Orang Islam tidak bersyukur itu namanya kufur, gitu. Maka menyebutnya non muslim. Non muslim itu yang berarti yang tidak beragama Islam. Karena disebut kafir menurut agamanya, mereka tidak kufur, gitu kan? Iya kan? Betul, menurut agamanya kan keyakinan, gitu kan? Kalau menurut agamanya itu tidak kufur, ya, hanya berbeda keyakinannya. Saya yakin kepada Allah, ini yang Ipen yakin kepada Tuhan Yesusnya, yang Hindu yakin kepada Sang Hyang Widinya, gitu kan? Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, i'tidal itu bersikap adil. Termasuk adil kepada diri kita sendiri, adil kepada sesama makhluk Tuhan, adil juga kepada Tuhan dengan kita menyempatkan waktu. Tuhan tidak butuh kepada kita, ya, tetapi kita butuh kepada Tuhan. Artinya kalau kita adil kepada diri kita sendiri, kita menyempatkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan sempatkan waktu untuk dekat dengan sesama makhluk Tuhan. Amin. Iya, menarik sekali. Kalau kita berbicara mengenai perbedaan itu indah. Iya. Iya. Tadi Kakak Ipen sempat mengatakan cinta, kasih, damai, dan juga Ustazah menyampaikan mencintai diri sendiri, sesama. Nah, bentuk-bentuk toleransi yang nyata nih di kehidupan kita nih, apa saja nih? Mungkin ke Kakak Ipen dulu. Iya. Jadi kan toleransi itu bukan sekedar sebuah teori, bukan omon-omon gitu. Ya. Jadi itu kita harus praktekkan dalam kehidupan. Makanya tadi saya katakan bahwa sikap toleran itu harus jadi lifestyle kita, yang dimulai dari pribadi kita, kemudian dari keluarga, kemudian di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Kalau kita di Kristen berjemaat, di umat Islam, itu kita harus praktekkan. Ya, contoh misalnya ya, saya punya usaha ya, dan yang kerja di tempat saya usaha itu kan saya mempekerjakan saudara-saudara muslim ya, dan saya sangat baik sama mereka, sehingga kemarin kita ada acara ulang tahun, kita melakukan sebuah program mengunjungi anak-anak yatim piatu di panti asuhan Islam. Ya, saya, suami, dan semua karyawan hadir di sana. Itu bentuk loh dari sebuah toleransi. Nah, kalau intoleran itu kadang ya itu, saya punya usaha, yang masuk di sini misalnya ya, kalau saya pemiliknya Kristen, yang masuk sini harus pakai tanda salib. Tidak boleh yang pakai kerudung dan lain-lain. Itu sudah salah, karena tempat kerja itu tidak bisa kita kemudian patok milik agama tertentu. Betul. Tapi semua berhak untuk kerja. Makanya misalnya kalau kita punya berharap ya, di sini kan ada banyak saudara-saudara muslim kita tuh, kalau di dunia ekonomi kan sangat maju misalnya. Nah, di toko-tokonya di mana-mana itu tolong itu maksudnya rekrut anak-anak daerah yang notabene dia mungkin bukan muslim, tapi dia misalnya Kristen, direkrut masuk kerja gitu. Karena kita mau jaga Manokwari ini, Papua Barat itu kan baik kita patok-patok bahwa ini khusus Islam ini. Jadi jangan-jangan nanti kalau kita pergi ke tempat yang umum, WC Islam, WC Kristen, parah ini kalau begini. Semuanya dikasih label agama. Agama bukan labeling, gitu loh. Bukan.
Agama itu adalah perilaku, Yes. sikap kita. Jadi ini yang harus kita bangun sebenarnya, ya, supaya orang tidak salah. Makanya ya kalau melalui kita kasih seperti ini, ya inilah suaranya saya begitu. Saya berharap kita tidak melabeling agama pada dunia kerja, pada dunia-dunia tertentu, seakan-akan yang ini nggak boleh masuk area ini nggak bisa masuk area ini. Padahal itu umum. Kecuali kita nggak boleh maksa Islam masuk ke sini gereja. Iya. Ya itu nggak boleh. Terus masuk sini atau you mesti pakai jilbab karena masuk. Nah, saya pernah ke Aceh, ya, saya pernah ke Aceh dan waktu itu kami ke Aceh itu bawa bantuan karena ada gereja dibakar gitu. Jadi saya menginisiasi PGGP, waktu itu saya ketua PGGP, kita bawa bantuan ke 10 gereja yang ada terbakar di sana. Nah, setelah kami membantu, kita pergi ke Aceh Selatan sama teman-teman di sana, terus kita di pantai Aceh bersama saudara-saudara dari Muslim di sana, kita menanam yang namanya bakau. Lalu waktu kami menanam, kita deklarasi tidak akan terjadi lagi tsunami ya di Aceh, karena kami dari Papua dan kamu dari Aceh. Kalau tidak ada Papua, kalau tidak ada Aceh, bukan Indonesia. Iya. Jadi Aceh dan Papua itu penjaga sebuah batasan dari garis Nusantara ini. Jadi mari Sabang sampai Merauke, ya waktu itu kami deklarasi gitu di Aceh. Jadi sampai sekarang tuh teman-teman Aceh bilang, kapan Ibu Pendeta datang ke Aceh? Ya jadi ya, itu luar biasa. Sesuatu ya fakta-fakta lah yang kita bangun. Ya, Saya sampai merinding loh. Iya. Iya. Menurut Ustazah sendiri? Iya, betul memang. Jadi kadang-kadang gini, tidak perlu memaksakan. Ini kan tokonya orang Kristen gitu ya. Berarti kamu nggak boleh pakai jilbab gitu ya. Ini tokonya, apalagi kalau toko baju gitu ya. Iya, Kalau semua pegawainya pokoknya wajib Islam, terus kalau yang Islam sholat siapa yang mau jaga toko? Ya kan? Iya, benar. Iya kan? Karena kalau yang Islam kan duhur harus sholat, asar sholat, maghrib. Sementara toko buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Itu salah satu saling menguntungkan dan tidak harus pakai jilbab. Sama di toko, di warung makan dan lain sebagainya. Yang diperlukan di warung makan itu bukan label agama, waitersnya atau pelayannya bukan, sertifikat halalnya. Iya. Iya Sertifikat kan? halalnya. Sertifikat halalnya yang diperlukan. Betul. Pelayannya mau pakai jilbab, mau pakai salib, kalau udah kamu jangan pakai kalung salib nanti warung makan saya nggak laku. Warung makan itu tetap akan laku kalau label halalnya ada, sertifikat halalnya pasang bahwa warung makan ini halal, gitu kan. Sama Ipen, mohon maaf, dulu saya pernah orang Islam kamu radikal, kenapa tidak mau makan di kitang purumah, gitu kan, kalau Natal ya. Akhirnya itu kan sebenarnya bukan salah orang Kristen, hanya kita tidak menjelaskan bahwa di Islam ada bab-bab fikih yang memang ada makanan yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam dan itu betul-betul dilarang. Bukan cuman bentuk dagingnya, wajan bekasnya wadahnya pun kalau belum dicuci nggak boleh, piringnya pun kalau bekas makannya nggak boleh. Makanya sekarang kan teman-teman Kristen kalau Natal udah pinter-pinter tuh, catering aja di tukang bakso, sak gerobaknya, sak tukang cuci piringnya. Iya kan seperti itu. Kadang-kadang teman-teman saya gitu sama kan, kalau kita habis lebaran masuk kantor, mana kuemu gitu. Saya kan sama harus habis lebaran, teman-teman kadang dari Katolik, dari Kristen dan ngasih saya kue nih di berapa toples gitu, dia bilang halal, ini Dian Bakeri. Misalkan gitu disebut ya. Ya karena toleransi. Itu toleransi tidak bisa memaksakan. Pokoknya kamu harus makan yang saya makan, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Sama juga yang sudah terjadi di Manokwari ini sudah beberapa tahun terakhir, ketika itu tadi ketika Mansinam HUT PI ya, yang Muslim berjaga-jaga membagikan makanan di ketapang itu, air dan lain sebagainya, kan kita tidak ikut ibadah. Kita tidak membiarkan sesama makhluk Tuhan untuk kehausan, gitu kan? Sama ketika yang Muslim Idul Adha atau Idul Fitri, yang Kristen berjaga, mereka parkir, jaga parkir dan lain sebagainya. Kenapa yang Kristen mereka berjaga? Orang Islam kamu sholat,
nggak usah Iya. ikut berjaga. Itu kan sama kan. Sama ketika Iya. ketika Natal itu udah kafir, itu dia udah masuk Kristen. Orang dia cuma jaga di depan gereja, nggak ikut ibadah kok. Memberi ruang untuk umat agama lain melakukan ibadahnya, gitu. Tidak harus ikut beribadah. Kita memberi ruang, memberi waktu, memberi kesempatan kepada mereka untuk beribadah dengan tenang. Itu sih yang sudah sangat hebat di Manokwari menurut saya, dan itu harus dijaga ya. Dan harus terus dilestarikan. Ya, baik. Ini kan kalau ibarat itu kan cuaca nih, ada hujan badai, ada guntur kilat. Iya, iya. Tantangan. Kita berbicara mengenai tantangan, khususnya di Papua Barat secara kontekstual nih. Bagaimana menurut kedua tamu kita ini? Pasti ya ada tantangan, ada kerikil-kerikil tajam nih yang harus kita gebrak supaya tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi sekat di antara kita nih. Sebenarnya kalau tantangan itu ya, kalau kami ya lebih dari dalam, gitu kan? Yeah. Sama kayaknya, lebih dari dalam gitu. Karena ada yang sekarang ini lagi marak, jadi ada seperti saya pikir bukan di Muslim saja, ada kami di organisasi yang mengatasnamakan agama Islam, ya, tetapi radikal. Kemudian ditelaah oleh pemerintah, oh ini akan memicu perang nih, perang agama nih misalkan, ya, karena radikalnya itu bukan cuman berbeda agama, perang antara seagama juga bisa jadi gitu, dibubarkan. Nah mereka begitu bubar, kita nggak bisa tidur nyenyak aja, karena dibubarkan bukan berarti bubar betulan, akan membentuk, begitu gunung dihancurkan akan menjadi bukit-bukit, membentuk kelompok-kelompok kecil yang masuk ke ranting-ranting gitu kan. Ranting itu kecil ya, tidak, kadang-kadang kita tidak lihat, mungkin ke majelis taklim. Kalau di Islam majelis taklim kan kelompok-kelompok kecil ya, kayak mungkin kalau di Kristen ke sekolah minggu atau apa gitu kan. Nah mereka masuk ke situ, dan kita itu menjadi tantangan bagi kita. Tantangan harus punya data, kalau di kita data penceramah, data pendeta. Jangan sampai ada penceramah yang tiba-tiba masuk pahamnya radikal. Tiba-tiba ada pendeta yang tiba-tiba masuk pahamnya radikal. Tiba-tiba ada penceramah masuk, ketika masuk ke majelis taklim dia mengibarkan bendera yang lain. Untuk apa bendera ke majelis taklim, mah bawa Quran aja gitu kan. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Jadi harus betul-betul kita nggak boleh lengah, karena kadang-kadang lengah yang sedikit akan menimbulkan perkara yang besar. Kita tidak melihat sedikit bocoran dalam satu bendungan, tapi ketika tidak melihatnya kemudian mengabaikan, bendungan itu bisa roboh dan bisa banjir. Seperti itu. Gitu. Untuk Ipen. Iya, jadi memang toleransi itu sesuatu yang harus kita bangun, tetapi tantangannya itu banyak. Ya, pertama ya mungkin dari gaya hidup seseorang dan mindset, cara pikir, cara berpikir yang tertutup, yang eksklusif, itu bagi saya itu tantangan besar. Nah makanya di setiap agama misalnya harus ada pembinaan umat. Ini pembinaan ke dalam ini harus kuat gitu. Jadi bagaimana seorang bisa menyatakan kehidupan keagamaannya keluar kalau ke dalamnya itu dia tidak paham. Rusak. Harus paham. Kenapa ya? Kalau agama saya sebagai agama Kristen tuh memahami nilai-nilai kekristenan tuh apa? Ya, nilai-nilai Injil tuh apa? Jadi itu yang harus dibangun. Nah, yang kita hadapi di toleransi ini adalah itu sikap dan mindset yang tidak terbuka, yang selalu tertutup, yang tidak mau diberikan masukan, ya selalu memasang tembok yang tinggi, tentu tidak mau diubah. Ya, benteng-benteng yang sangat kuat, dan itu tidak mau diubah. Nah, kalau itu ada di umat gampang, tapi kalau itu ada di pemimpin, kenapa? Karena di balik pemimpin itu ada banyak orang. Jadi kalau pemimpinnya itu tidak punya sikap yang benar terhadap moderasi dan toleransi, justru dia akan membawa kesesatan kepada umatnya. Jadi bagi saya ini tantangan bagaimana para pemimpin memiliki moderasi beragama, toleransi, sikap inklusif dan terbuka, tetapi tetap memiliki kekuatan di sana membangun
umatnya benar-benar harus strong. Iya, baik. Untuk kedua tamu kita nih, apa yang menjadi kerinduan besar nih? Misalnya mungkin doa lintas iman yang masih menjadi kerinduan, mungkin kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Apalagi kita tahu bahwa sekarang ini bencana di mana-mana. Iya, benar. Benar. Bagaimana, Ustazah? Iya. Kakak Ivan. Iya. Jadi itu yang kita rindukan. Misal satu. Kalau ada acaranya Idul Fitri, ada hari-hari besar keagamaan, jangan orang Muslim yang kasih selamat ke orang Muslim. Kan dulu pernah ada tuh, Ustazah. Dulu ada, nggak boleh kasih selamat Natal ke. Itu katanya nanti salah gitu ya. Nah, kerinduan saya model-model seperti ini jangan gitu. Jadi bagaimana kalau hari Idul Fitri yang Kristen sampaikan salam kepada yang Muslim sampaikan salam kepada Kristen. Kemudian menghadapi bencana-bencana secara nasional, tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita sebagai bangsa, mari kita lakukan doa lintas agama. Mungkin 1000 lilin, mungkin bikin bersama, misalnya qasidah itu kan iramanya qasidah tapi isinya bisa nyanyian rohani juga. Bisa, maksudnya bisa nyanyian yang secara Kristen juga bisa. Ya, jadi kemarin saya dengar ada lomba-lomba tertentu, misalnya lomba vokal grup, lomba apa yang lagu-lagunya itu lagu-lagu yang di dalamnya kerukunan dan perdamaian secara universal. Itu kan nilai universal. Ya itu kita hidupi. Sehingga harapan saya nih, saya pernah ke Solo. Solo itu jadi kota inklusi gitu. Jadi Manokwari harus menjadi Manokwari yang lebih inklusif, lebih moderat sehingga benar-benar semua yang datang, walaupun Ibu Ustazah, saya ini orang yang sangat kekeh untuk bilang Manokwari itu kota Injil, the city of gospel. Bukan berarti mendiskreditkan saudara Muslim, karena memang faktanya Injil masuk lewat Mansinam dan itu harus menjadi sebuah ikonnya Manokwari. Tetapi ikon Manokwari tidak berarti kita harus Injili Ustazah, gini-gini. Tapi itu cuma ikon untuk orang menghargai. Sampai saya bilang kalau di Aceh bisa kita hargai dengan seram Mekah, itu tidak apa-apa karena memang di situ. Kalau kita datang kita hormati di tempat itu. Sama ketika dari luar datang dan Manokwari kota Injil, bukan berarti kita mendiskriminasi pemeluk agama yang lain. Ini loh kerinduan saya untuk melihat Manokwari lebih baik ke depan. Ustazah? Sama ya, hampir sama. Cuman mungkin kita lebih kepada itu tadi saya Ivan bilang kadang-kadang umatnya kita gampang gitu ya. Kerinduan ayolah mulai merangkul kembali dari toganya, tomasnya gitu, todanya itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Ayo dia gabung lagi yuk gitu. Saya dulu pernah tergabung dengan pendeta Nehemia itu di Forklam, Forum Komunikasi Lintas Agamawan Muda gitu. Mungkin kalau sekarang ya, karena saya udah tua ya sekarang. Itu kan 10 tahun lalu masih muda. Jadi ayo dong gitu. Kalau sekarang kan udah zamannya digital gitu ya. Anak-anak muda yang tokoh agama muda, tokoh kita doronglah mereka mereka bikin konten-konten perdamaian gitu. Konten-konten perdamaian. Saya juga sering ditanya karena saya orang Jawa Barat, dari Jawa Barat saya sering ditanya, itu Manokwari kota Injil nanti kamu dilarang pakai jilbab. Ya enggak, kota Injil untuk yang agama Kristen ya saya tetap pakai jilbab. Enggak ada larangan pakai jilbab di situ gitu. Itu kota Injil karena memang Injil masuk Papua melalui Manokwari. Itu disebut sejarah ya. Sejarahnya bukan menginjilkan semua yang ada di Manokwari. Jadi kadang-kadang rasa takut yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan mengubah mindset seseorang dan kemudian masuklah kepada hate speech, berita-berita hoax gitu. Kadang-kadang dulu, kamu betah ya di Manokwari? Ya betah, saya nggak dilarang ke masjid, saya nggak dilarang sholat, saya mendapatkan kehidupan saya di situ ya betah-betah aja. Gitu. Seperti itu. Iya, baik, sebelum kita closing nih, mungkin bisa sampaikan kepada pemirsa podcast semua ya, pesan damai untuk kita semua nih. Kita ke Kakak Ivan dulu. Iya, oke, Manokwari, anak-anak muda, kita semua para pemimpin, sudah waktunya kita tidak lagi menjadi orang-orang yang egois, memikirkan diri kita sendiri, karena kita terpanggil untuk memikirkan nasib bangsa kita terpanggil untuk memikirkan kehidupan di
tengah-tengah kota dan tanah kita. Karena itu saya menghimbau, saya mengajak, mari kita semua jaga kerukunan hidup bersama. Karena memang kita adalah multi, kita ini majemuk, plural, baik dari sisi agama, sisi budaya, tapi juga profesi dan macam-macam. Nah, itu tidak bisa kita hilangkan. Pluralisme itu adalah bagian kita, tapi toleransi itu adalah kewajiban kita. Mari sebarkan damai, karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena engkau akan disebut anak-anak Allah. Baik, sedikit saja. Agama diturunkan oleh Tuhan sebagai rahmat atau kasih sayang, dan juga sebagai petunjuk bagi umatnya untuk berjalan di jalan kebenaran. Perbedaan ada bukan untuk perpecahan, melainkan sebagai warna untuk memperindah bumi ciptaan Tuhan ini. Ya, kata Rasulullah, irhamu man fil ar yarhamukum man fis sama. Kasihilah apa yang ada di bumi ini, setiap ciptaan Tuhan, berkasih sayanglah dengan semua ciptaan Tuhan, ya. Maka yang ada di langit, Tuhan yang menciptakan alam ini akan mengasihi kita. Kalau mau hidup bahagia, ayo kita bahagia dengan berkasih sayang. Itu saja. Oke. Iya, pemirsa podcast di manapun berada ya, bincang-bincang yang sangat-sangat menarik, luar biasa, apresiasi nih. Iya, menepis perbedaan, memutus rantai kebencian, dan mengedepankan toleransi adalah hal yang terutama yang harus kita lakukan. Ya, saya Nelly Mansora dan juga kedua tamu kita, Kakak Ipen Serly, Ustazah Lilim Halimah. Siap. Terima kasih, jangan Terima bersama-sama kasih. untuk datang ke ruang podcast kami ya. Siap, maju terus podcast. Baik. Ya, selamat pagi pemirsa podcast, sampai jumpa. Sampai jumpa.